Waktunya Semanggi, semangat pagi. Waktunya Semanggi, semangat pagi. 98,0 Sonora Surabaya News, Traffic and Music. Ini dia Semanggi Sahabat Sonora hadir di hari Selasa ini 2 Februari 2021 tentunya Sahabat Sonora. Ada yang beda, Semanggi kali ini biasanya hadir ya di jam 6 sampai dengan jam 9 bersama dengan saya Vina Putri. Tapi hari ini Vina gak sendirian Sahabat Sonora. Ada siapa nih yang menemani saya hari ini? Mas Budi, apa kabar? Halo Vina, apa kabar? Selamat pagi. Kayaknya jauh ya padahal satu ruangan. Soalnya pakai Zoom jadi kesannya supaya jauh gitu ya. Padahal ini satu ruangan ya, cuma beda angle gitu aja. Oke, mungkin Sahabat Sonora mungkin kayaknya pernah denger ya di suara ini siapa kayak gitu ya. Iya, kali ini Vina ditemani dengan Budi. Sahabat Sonora, nanti kita hadir Semanggi baru ya di hari Selasa ini sampai 2 jam ke depan tentunya. Kita hari ini mau ngobrol tentang penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan juga Surabaya. Ini kian hari kian meningkat ya kasusnya. Kalau saya lihat nih Sahabat Sonora, pagi hari ini saja ya per Selasa tanggal 2 Februari ini masih menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar ya 50 sampai dengan 60 kasus perharinya nih Budi. Iya, dan memang kita nanti juga ingin ngobrol-ngobrol. Kita santai-santai saja supaya nanti yang pas dengerin juga yang mungkin sedang dalam proses penyembuhan tidak takut. Tapi ini kita juga harus menyampaikan fakta-faktanya dengan narasumber yang kompeten. Salah satunya ada Dr. Windu Purnomo, Master of Science, dosen sekaligus pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Airlangga. Selamat pagi Dr. Windu, apa kabar? Selamat pagi Mas Budi. Iya, sehat Dok. Vina. Iya, selamat pagi dokter. Dokter Windu, kami tidak sendirian, tidak bertiga, tapi ada satu lagi. Ini mewakili nakes atau tenaga kesehatan, ada Mbak Ruri yang nanti juga ingin kita dengarkan ceritanya bagaimana setelah mendapat suntikan kemarin ya. Halo, apa kabar? Selamat pagi Ruri. Selamat pagi Mbak Ruri. Ya, pagi. Apa kabar, sehat ya Rur? Pagi semuanya. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kita nanti dari sisi medis, secara epidemiolog kita ingin dengar dari Dr. Windu. Nanti dari sisi tenaga kesehatan, pengalamannya setelah kemarin mendapat suntikan, kita nanti dengar dari Mbak Ruri. Nah, dokter, saya ke Dr. Windu dulu nih dok. Dan mungkin sahabat Sonora nanti juga silahkan jika ingin bergabung ya Vin ya. Boleh. Nanti Vina bisa share nomor WA WhatsApp atau nomor lain interaktifnya. Nah Dr. Windu, kemarin kita juga ingin tahu bahwa beberapa hari tanggal 31 atau hari Minggu kemarin Presiden Jokowi dalam rapat terbatas memanggil para menteri-menterinya gitu ya. Ada evaluasi tentang PPKM 11.25 kemarin Januari, 2 minggu yang lalu, yang dinilai kurang efektif gitu intinya seperti itu. Tapi itu satu hal lain. Kemudian juga kita akan bahas soal masalah vaksinasi. Nah, kemarin juga sudah digencarkan vaksinasi serentak di Surabaya, bahkan secara nasional di Jakarta, Surabaya dan beberapa kota besar lainnya. Tapi itu nanti kita bahas kedua. Saya ingin update lagi nih, Dr. Windu. Saya sempat mengamati, non sewu nih Dr. Windu juga masih sebagai ketua tim advokasi PSBB dan surveillance COVID-19 FKM ya dok ya? Ya, saya ini inisiator ya. Oh, inisiator. Jadi ketuanya sekarang adalah Bu Ati. Jadi saya inisiatornya. Oh, inisiator. Yang ya gampangnya yang mendirikan lah yang mendirikan tim advokasi ini, tapi untuk ketuanya biar yang lebih muda lah. Wow, ya. Malah ini bila dibilang Dr. Windu malah founding father-nya ini. Dokter Ati gitu. Oh gitu. Dr. Windu, dalam satu kesempatan kalau nggak salah bulan Juni-Juli yang lalu ya 2020, Dr. Windu sempat menganalisis tentang attack rate atau kejadian serangan atau apa, nanti bisa dijelaskan. Nah, pada saat bulan Juni-Juli 2020 kemarin, Dr. Windu sempat menyampaikan di Jawa Timur ini hanya sebesar 27 per 100.000 penduduk. Sedangkan DKI pada saat itu juga, apple to apple pembandingannya ya, DKI Jakarta sebesar 105 per 100.000 penduduk. Nah ini perkembangannya sampai waktu berjalan ini seperti apa Dr. Windu? Apakah ada perubahan, turunkah, atau bahkan naik? Kita agak berharap naik, tapi kita ingin mendengar dari narasumber fakta di lapangan seperti apa. Dr. Windu adalah pakar dan ahlinya dalam hal ini. Seperti apa Dr. Windu perkembangannya?
Gini, attack rate itu kan suatu ukuran yang menunjukkan sebesar apa serangan dari sebuah penyakit ya di sebuah populasi. Jadi rumusnya itu adalah jumlah kasus yang mengalami penyakit. Jadi artinya kalau dalam hal COVID-19 ya jumlah yang terkonfirmasi positif, ya kan? Kalau di Jawa Timur pada hari ini 113.488, ya kan? Dibagi dengan jumlah penduduk, ya jumlah penduduk kalau di Jawa Timur ya sekitar 40 juta, ya toh? Kemudian kali 100.000 per 100.000. Nah, attack rate tidak akan pernah turun, ya tidak akan pernah turun, ya. Tetapi yang diharapkan itu karena makin lama kan makin meningkat, toh ini kan jumlah kumulatifnya kan tentu makin meningkat, ya. Tetapi yang dilihat adalah kapan dia landai. Tidak turun, tidak bisa turun, ya landai. Jadi artinya yang kurvanya itu yang sampai sekarang ini masih naik, ya maka kita sebut itu penularannya berhenti, ya itu kalau dia landai, ya jadi attack rate-nya tetap dari waktu-waktu tetap. Gitu. Sekarang masih meningkat, ya dan tetap yang apa namanya yang tertinggi ya di antara provinsi tetap DKI, ya Jawa Timur sekitar nomor ke 9-an lah, 9-10. Ya, Analisis yang tertinggi Jawa Timur. Oke, ya. Analisis Dr. Windu, mengapa itu bisa tinggi, Dr. Windu? Attack rate-nya? Tinggi kan karena kasusnya naik terus, naik kan. Kan kita tahu sampai hari ini puncak puncak dari kasus ini kan untuk Indonesia kan belum tercapai kan, ya kan? Kan itu yang kita harapkan segera sampai ke puncak kemudian turun, ya turun. Yang kita harapkan turun. Kalau turun itu berarti kita mulai bisa sedikit mengendalikan, ya. Nah, kemudian kalau sudah turunnya betul-betul minimum, nah itu berarti kita terkendali. Dan ukuran terkendalinya itu sebetulnya bukan sekedar jumlah kasus, tetapi ada yang namanya positivity rate, ya. Positivity rate itu adalah jumlah kasus yang positif yang terkonfirmasi tadi dibagi dengan jumlah yang diperiksa, yang dites PCR, ya. Nah kita masih tinggi, gitu ya. Untuk Indonesia masih 30%, ya. Jawa Timur ya sekitar 20% masih, ya. Dan itu harus mencapai serendah mungkin yaitu di bawah 5%. Kita masih jauh itu, ya. Belum lagi nanti ada ukuran lain namanya RT. RT itu adalah bilangan reproduksi efektif. RT itu menunjukkan tingkat penularan, satu orang itu bisa nulari berapa, gitu ya. Nah, dan kita sudah sempat Jawa Timur sudah pernah sempat turun di bawah 1 ya untuk RT, yaitu di bulan September, ya. Tapi sekarang naik lagi di atas 1 lagi gitu. Nah itu berarti kita tidak terkendali lagi. Jadi Jawa Timur ini sebetulnya sudah ada tren membaik, ya, sempat membaik, ya, sampai awal-awal November tuh menurun gitu. Apa ini masalah momentum juga, dokter? Oh iya, pasti karena ada peristiwa-peristiwa yang memicu kan, ya, dan jelas bahwa yang sejarah kita ini, ya sejarah di COVID di Indonesia ini jelas bahwa setiap ada libur, ya libur yang agak panjang gitu ya, pokoknya 3 hari ke atas gitu, ya selalu naik dah, ya selalu naik kasusnya. Dan naiknya itu adalah setelah 2 minggu, ya kan kita tahu bahwa orang itu kalau baru tertular sekarang tidak langsung kemudian kita tahu diri kita positif, ya hari ini saya tertular, nanti saya baru merasakan gejala kan kurang lebih 7 hari kemudian, ya 2-7 hari kemudian saya punya gejala baru periksa, ya tahu ke dokter atau ke tempat pelayanan, ya kemudian setelah itu nggak langsung dites, ya tesnya mungkin besok, ya besoknya atau mungkin hari itu langsung tes, tapi tes juga tidak langsung keluar gitu ya. Kan kita ini penuh dengan keterlambatan. Ya tes kadang-kadang ya ada yang kalau mau mahal gitu, mau mandiri mahal, ada bisa 2-3 juta ya bahkan lebih, ya itu bisa keluar dalam waktu sekian jam, tapi yang kebanyakan ya 2-3 hari, bahkan ada yang 7 hari baru keluar hasil tesnya. Nah makanya karena itu peristiwa penularan hari ini
nanti baru dilaporkan itu ya paling tidak 10 sampai 14 hari kemudian. Oke. Nah, jadi artinya kita ya sejarahnya selalu begitu. Ada libur Idul Fitri. Dulu kan Idul Fitri itu kan enggak boleh bergerak toh. Iya. Kan itu saat itu kan PSBB toh. Tapi nyatanya apa? Ya tetap orang bergerak. Jadi kita ini memang serba tanggung gitu ya, tidak pernah sungguh-sungguh membatasi pergerakan. Ada PSBB kemudian libur ya tetap bergerak orang ya, pulang kampung ya, mudik ya kan, tetap meskipun tidak setinggi di masa sebelum pandemi. Artinya mobilisasi atau mobilitas itu masih tetap berlangsung meskipun dalam konteks atau masa PSBB atau PPKM gitu ya, Dokter Windu melihat seperti itu. Aktivitas masyarakat, mobilitas atau mobilisasi masyarakat itu tetap bergerak gitu, Dok, meskipun dalam masa PSBB ataupun PPKM. Nah, Dok, saya juga ingin coba beralih dan saya juga ingin menyapa sahabat Sonora pagi hari ini yang mungkin masih dalam perjalanan atau di rumah work from home atau sebagian ada di kantor sebagian. Silahkan Anda nanti juga bisa mendengarkan siaran kami yang kita hadirkan melalui Zoom. Kita sedang berbincang dengan Dr. Windu Purnomo, Master of Science, dosen dan pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya sekarang beralih ke Mbak Ruri. Apa kabar Mbak Ruri? Selamat pagi. Iya, pagi. Ya. Baik, Mas Budi. Iya, ini ada Mbak Vina juga. Halo, Mbak Ruri. Oke, Mbak Ruri, kapan waktu itu mendapatkan vaksin Mbak Ruri? Iya. Duh, Halo Mbak Ruri. saya waktu itu tanggal 29 ya. Iya, halo. Ya. Tanggal Halo. 29 ya, Ruri 29 ya. Januari. Waktu itu saya vaksin tanggal 29. Itu vaksin yang pertama ya, Ruri. 9. Vaksin yang pertama yaitu Mbak Ruri ya. Iya. Yang pertama. Vaksin yang pertama. Untuk yang vaksin kedua Mbak Ruri apakah mendapatkan juga? Halo? Ya, katanya ada. Vaksin yang kedua iya juga mendapatkan. Vaksin yang kedua tanggal berapa itu? Tanggal Mbak Ruri? berapa Mbak Ruri? Halo? Sepertinya ada sedikit Iya, kendala. kayaknya Mbak aja. Ruri masih standby di sana? Kayaknya nge-lag sedikit ya. Nah, kita masih Oke. bersama pada pagi hari ini mungkin sambil menunggu sambungan dengan Sambil menunggu Mbak Ruri juga, kita Iya. kembali lagi ke Pak Windu ya. Pak Windu. Oke, Pak Windu, selama PPKM jilid 2 ini kalau menurut Anda sendiri ini bagaimana Pak Windu? Ini kan sudah jilid kedua. Kemarin PPKM jilid pertama saja Pak Jokowi mengatakan masih belum efektif begitu ya. Lalu bagaimana untuk yang jilid kedua ini? Apakah masih akan terus akan berlanjut nantinya akan ada PPKM ketiga dan juga sebagainya atau bagaimana? Kalian melihat untuk pasien COVID-19 ini masih terus meningkat sampai sekarang ini Pak Windu. Bagaimana tanggapan Anda? Karena begini ya, kita kan di daerah PPKM ya, kalau ini kan di Surabaya. Ya. Anda melihat nggak perbedaan antara ketika Anda keluar rumah, ya, merasa berbeda nggak antara saat PPKM sekarang ini, baik jilid 1-2 dengan sebelum ada PPKM? Anda merasakan perbedaannya nggak? Iya. Secara signifikan, merasakan? Iya. Kalau saya Ya, apa nggak perbedaannya? seberapa beda Saya opini. sih nggak Mungkin- pernah merasakan perbedaannya. mungkin Di jalan ini, ya Pak. sama saja. Iya, sama. Pergerakannya Tetap orang ramai. yang dibatasi kali ya untuk selama tetap dia. ramai, kan? Surabaya tetap ramai, ya tetap ramai ya. Kemudian pusat perbelanjaan ya tetap saja, nggak berbeda dengan sebelum PPKM, nggak ada kan. Nah, jadi artinya apa? Kita lihat aja bahwa ini pasti tidak akan efektif kan. Dan itu bukan hanya sekedar implementasinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tetapi konsep PPKM sendiri itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa tidak sungguh-sungguh ya, tidak sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan. Kenapa? Pertama, jelas PPKM ini jauh lebih longgar daripada PSBB yang dulu, ya kan? PSBB yang dulu tidak boleh ada pergerakan yang sifatnya atau aktivitas yang sifatnya non esensial, nggak boleh dulu, ya kan? Yang boleh hanya yang esensial, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, kemudian energi, pencarian pelayanan kesehatan, obat-obatan,
yang semacam itu. Sekarang semua bergerak, semua buka, ya kantor ya tetap buka. Dan saya juga tidak tahu apakah ada semacam pengawasan, ya kan, yang perjalanan juga tetap sama, ya kita boleh tetap naik kereta api mau ke Jakarta, mau kemana, mau naik pesawat ya boleh, mau ke Bali juga tetap boleh, hanya tes antigen atau PCR lah. Apa bedanya dengan yang sebelum PPKM? Ya. Padahal mestinya kalau kita mengatakan PPKM Jawa Bali ya pertama harusnya betul-betul menyeluruh, tidak dipilih-pilih kotanya, kota kabupatennya, karena ada kota kabupaten yang justru merah ya, nggak dipilih, nggak masuk daerah PPKM di Jawa Bali itu. Kalau Dokter Windu menyinggung Jawa Bali nih, Dok, kenapa pemerintah melakukan pembatasan Jawa dan Bali? Apakah virus ini tidak boleh masuk ke luar Jawa dan Bali? Artinya dari sisi epidemiologi, Dokter Windu melihat seperti apa seharusnya? Apakah memang harus seluruhnya atau memang Jawa Bali saja karena epicentrum atau memang tingkat penyebarannya cukup tinggi, Dok? Dokter melihat seperti apa? Ini Jawa Bali itu benar sebetulnya, pemerintah itu sudah benar bahwa membatasi pergerakan Jawa Bali, benar ya. Awalnya yang saya dengar itu wah bagus banget ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di bulan-bulan Agustus September. Ya bahkan di bulan Juli saya sudah mengusulkan kalau kita memang mau betul-betul melakukan PSBB serentak di Pulau Jawa, semua kabupaten kota itu bulan Juni. Dan September saya mengatakan kita seharusnya, karena tetap gagal aja atau enggak ada PSBB yang semacam itu, ya kan, dan kasus terus meningkat. Kemudian pada bulan September saya mengatakan, di awal September tuh ya, saya mengatakan bahwa yang benar itu ya kalau sudah seperti ini kondisi kasus COVID-19 ya, seharusnya Jawa Bali harus serentak. Itu September, ya kan? Yeah. Kenapa harus Jawa Bali yang serentak? Karena pertama, Jawa Bali adalah daerah-daerah yang sebagian besar kabupaten kotanya adalah daerah berisiko tinggi, ya berisiko tinggi, dari banyak merah, ya kan? Yeah. Kasusnya tinggi karena memang kepadatan penduduk mempengaruhi kasus. Makin padat jumlah penduduk di sebuah wilayah, maka makin besar risikonya untuk terjadi penularan, karena virus itu terjadi karena ada pergerakan dan interaksi. Jadi kalau tidak ada interaksi, ya tentu tidak akan ada penularan gitu ya. Dan interaksi itu terjadi karena orang berkerumun, dan itu akan risiko tinggi bila daerah itu padat penduduk. Ya seperti di Jawa ini kan padat. Nah, kemudian saya mengatakan dan kita tahu bahwa transportasi di Jawa Bali ini sungguh bagus ya, infrastrukturnya bagus, orang bisa bergerak dari timur ke barat hanya sekian jam saja sudah sampai. Ya jadi virus ya di dalam sebuah di dalam sebuah kesatuan epidemiologi seperti ini. Jadi Jawa Bali itu sebetulnya satu kesatuan epidemiologi, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa parsial begitu. Nah, jadi virus itu akan mudah terjadi saling berpindah gitu, menular antara orang. Ya itu di Pulau Jawa memang, Jawa Bali ini. Nah, maka saya setuju ketika pertama kali ada wacana PPKM itu saya setuju. Tapi ketika saya melihat isinya, substansinya, loh ternyata parsial. Itu untuk apa? Ya, dan kemudian aktivitas non esensial masih boleh bergerak, hanya dibatasi jam 7 sampai jam 8 atau sekarang jam 8 malam. Loh, apa virus itu tahu waktu gitu ya? Oh, kalau malam itu lebih bergerak, kalau siang tidur. Sehingga kalau siang boleh bergerak, kalau malam nggak boleh. Loh, apa begitu? Kan tidak toh. Jadi kan mestinya ya kalau kita bicara tentang pembatasan, ya kalau memang kita memilih PPKM ya betul-betul harus serius ya. Jadi artinya pembatasan mobilitas seperti yang sampaikan Pak Presiden. Tapi kan sebetulnya sejak awal kita memang tidak membatasi mobilitas. Ya, jadi bukan implementasi yang salah, memang konsepnya sudah salah. Nah, maka karena itu ya saya sudah memprediksi bahwa
jauh sebelum beberapa hari sebelum jilid 1 diberlakukan, ini tidak akan efektif, main-main kok saya bilang. Ini hanya main-main saja. Jadi artinya tidak akan berhasil ya kalau hanya begini. Dan sebetulnya PPKM itu opsi. Opsi itu artinya boleh dipilih, boleh tidak. Tidak harus gitu ya. Karena sebuah lockdown, ya itu kan seperti artinya PPKM itu kan 1/8 lockdown gampangnya gitu ya. Iya. Lockdown abal-abal gitu ya. Oke. Nah, dokter, nanti kita akan itu lanjutkan. bukan pilihan gitu loh. Oke, dokter, nanti Artinya kita bukan harus dipilih Ya. ya. Cuma pilihan yang boleh dipilih, boleh tidak. Oke. Dokter Windu, baik. nanti kita Yang harus akan dilakukan. sambung Oke. lagi. Dokter Windu, kita akan coba beralih ke Mbak Ruri. Kayaknya ini koneksi Oke. sama Mbak Ruri sudah tersambung Bagus ya. lagi. Iya, coba Vina disapa Mbak Ruri. Mbak ya. Ruri? Iya. Halo Mbak Ruri. Mbak Ruri masih standby di sana, Mbak Ruri? Iya masih standby oke. Mbak Vina. Mbak Ruri, untuk mendapatkan vaksin kedua, ini bagaimana Mbak Ruri? Kapan waktu itu tanggalnya? Yang pertama 15 Januari, Oh, 15 vaksin Januari. pertama. Oke. Saya disuntik vaksin CoronaVac. Yang kedua 2 minggu setelah vaksin pertama. Jadi 29 Januari yang kedua. Oh, jadi yang 29 Januari itu yang kedua, untuk yang pertama itu tanggal 15 Januari 2020 begitu ya. Lalu apa nih setelah divaksin Iya. bagaimana? Apa efek yang Anda rasakan Mbak Ruri? Ya. Awalnya kan kita semua juga takut ya, namanya juga virus baru yang dimasukkan di tubuh kita, juga belum pernah pengalaman yang baru. Tapi setelah kita membaca-baca dan maksudnya kita sudah yakin bahwa vaksin ini penting, akhirnya kita semua setuju untuk vaksin. Waktu pertama kali divaksin itu tidak terasa apa-apa, tapi malamnya setelah saya divaksin itu terasa ngantuk berat. Dan saya Ngantuk ya? tanya sama, iya ngantuk. Beberapa teman yang lain dan dokter-dokter pun juga merasakan hal yang sama. Jadi ngantuk kayak macam kayak fly gitu loh. Oke. Sampai pagi gitu saya masih ngantuk. Terus pagi saya buat jogging, enakan sudah. Sudah Terus enak sudah ya? nggak merasa apa-apa. Kemeng aja 3 hari lah kemengnya. Ini omong-omong, Mbak Ruri tugas di klinik mana ya, Kak, boleh tahu Mbak Ruri? Oh, saya tugasnya di Royal Clinic Mas Budi di daerah Surabaya Barat. Oh, dekat sini Jadi berarti di ya? Jalan Raya Permai. Iya dekat. Raya Darmo Permai 2 nomor 26. Iya, tetangganya Sonora berarti ya. Bisa mampir kita ya kita ke sana. Oke, Mbak Ruri, itu setelah pertama Anda mendapatkan vaksin, Anda merasakan efeknya ngantuk ya? Setelah pagi ya? Untuk mendapatkan vaksinnya pagi waktu itu Mbak Ruri. Saya vaksinnya ke rumah sakit, saya terjadwal siang jam 2. Jam 2, Jadi lalu saya siang. efeknya malamnya Iya. itu baru terasa begitu ya. Itu yang untuk hari pertama. Lalu yang hari kedua bagaimana? Apakah memang efeknya sama juga atau bagaimana Mbak Ruri? Oh, yang hari pertama itu H+2, saya kayak seperti meriang gitu. Oh, meriang Tapi waktu ya? saya ukur suhu nggak apa-apa, normal 36,8, terus badan itu rasanya kayak ngilu semua. Jadi kayak flu tulang gitu loh modelnya. Terus badan itu kayak merasa greges. Terus saya minumi paracetamol, paginya saya enakan. Terus saya buat jogging sudah enakan. Terus sudah nggak merasakan apa-apa. Kalau yang vaksin kedua kemarin, cuman injeksinya aja yang kemeng. Oh, injeksi aja tapi tidak merasakan efek. Nah, tapi nggak ada efeknya apa-apa. Nah, ini kebetulan mumpung ada Dokter Windu, Mbak Ruri, mungkin ada yang ingin Sampaikan. ditanyakan ke Dokter Windu, silakan. Oh iya pagi dok. Ya Pagi, itu Mbak aja, Ruri. cuman heran itu aja dok, kok efeknya sama ya dok ya, semua merasakan ngantuk. Kita juga nggak tahu kan kok bisa sama semua efeknya ngantuk gitu. Apa mungkin dokter juga merasakan hal yang sama? Oh iya, ini Dokter Windu udah Dokter disuntik Windu nggak ya? sudah juga Saya sudah divaksin. Saya belum divaksinasi ya, Oke. karena saya sudah umurnya di atas 59 tahun ya. Jadi saya menunggu yang vaksin giliran vaksinasi berikutnya. Ya, nanti ada giliran untuk yang segolongan saya gitu ya. Ya. Jadi nggak masalah itu apa yang dirasakan oleh Mbak Ruri kan ya, karena Mbak Ruri ini kan merasakan itu namanya KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, dan semua vaksin ya
Ya semua, nggak ada vaksin yang tidak mempunyai KIPI, ya. Tapi KIPI kan ringan banget ya, dan memang dari uji klinik kita tahu bahwa hasil penilaian keamanannya KIPI yang dihasilkan oleh Sinovac ini yang sudah disuntikkan ke Mbak Ruri ini itu ringan ya, tidak ada yang kasus yang membahayakan yang KIPI yang membahayakan jiwa, karena kalau begitu kan tidak bisa mendapatkan izin penggunaan emergensi dari BPOM ya. Jadi ringan, yang ngantuk seperti tadi, kemeng ya, nggak masalah gitu ya. Jadi KIPI-KIPI seperti itu ya, itu selalu bisa terjadi ya. Jadi artinya kemeng, kemudian demam yang greges ya, biasa itu, dan semua vaksin begitu kan. Jadi saya ketika di masa kecil ada vaksinasi macam-macamnya, menerima vaksinasi macamnya mesti gitu. Kemeng, kadang-kadang saya tidak bisa bergerak ini otot saya yang di tempat kita divaksin itu ya, itu tidak bisa digerakkan. Saya pernah itu namanya vaksinasi TCD ya, tifus, kolera, disentri ya, kalau dulu di zaman dulu ada itu, sekarang tidak ada lagi itu ya. Nah, Dok, kondisi seperti itu apakah menunjukkan bahwa secara klinis tubuh kita menerima atau kemudian istilahnya membentuk kekebalan atau antibody. Seperti apa nanti, seperti orang bisa kalau nakes ini semua sudah divaksin, artinya diharapkan ada herd immunity atau kekebalan secara kelompok begitu Dok, atau seperti apa nanti Dok? Ya, jadi kekebalan itu kan ada yang kekebalan individu. Jadi seperti Mbak Ruri ini nanti setelah tanggal 29 yang dosis kedua itu ya, nanti beliau akan adalah 2 minggu setelah itu ya. Jadi sekarang belum kebal ya, jadi artinya respon imunnya belum keluar sepenuhnya gitu ya. Jadi nanti optimum itu adalah satu bulan setelah dosis yang pertama. Jadi kalau Mbak Ruri tanggal 29 kan kemarin yang terakhir dosis kedua, nanti 2 minggu setelah itu ya, kira-kira tanggal 12 Februari. Nah itu baru respon imunnya, tingkat kekebalannya sudah seperti yang diharapkan. Nah, jadi itu baru nanti ketika Mbak Ruri kena infeksi, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah ya. Ya nggak akan mengalami gejala, ya meskipun tertular. Ya. Tapi Mbak Ruri bisa menulari orang, ya gitu. Jadi vaksinasi itu hanya preventing disease, ya, tapi tidak preventing infection. Jadi tidak mencegah infeksi, hanya mencegah penyakit. Ya, jadi artinya Mbak Ruri kebal, dia tidak akan sakit, tapi dia akan bisa nulari orang. Makanya karena itu setiap orang yang sudah divaksinasi harus selalu tetap ya sampai nanti terjadi herd immunity. Herd immunity itu tercapai baru setelah 70% penduduk di Indonesia ini itu tervaksinasi. Itu masih kira-kira 12 bulan lagi atau lebih gitu. Nah, jadi selama itu Mbak Ruri dan kawan-kawan yang sudah divaksinasi tetap harus masker ketika keluar rumah ya. Tetap pakai masker, tetap menjaga jarak dan lain-lain supaya melindungi orang lain. Kalau dirinya sudah terlindung karena vaksinnya. Tetapi kita harus melindungi orang lain ya, melindungi keluarga kita, tetangga kita. Jangan sampai kita buka masker kemudian kita kebetulan sudah tertular virus ya, ada di tenggorokan atau di mulut, kemudian kita tanpa masker kita nulari orang ya. Jadi vaksin itu melindungi kita ya, tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa kita masih bisa terinfeksi kalau kita tidak pakai masker dan sebagainya, dan kita bisa nulari orang lain. Karena vaksin itu sebetulnya bukan obat ya Dok ya, oleh semua masyarakat. Iya. Ya dokter ya, karena vaksin itu sebetulnya bukan obat, tapi itu sebenarnya virus yang dilemahkan begitu Dok ya. Bukan dilemahkan, dimatikan. Kalau dilemahkan berarti masih hidup. Ya, jadi dimatikan Dok ya. Virus ini mati, dia tidak akan membuat kita artinya orang yang divaksinasi tidak akan tidak akan sakit karena virus itu, tidak akan loh ya. Oke. Jadi dilemahkan kita masih bisa. Konteksnya bukan dilemahkan ya, karena selama ini saya lihat pemberitaan itu dilemahkan, berarti dimatikan Dok ya. Dimatikan. Iya, jadi ini penggunaan diksinya harus bukan dilemahkan tapi dimatikan. Betul, ya. Dok, ada tips nggak Dok? Ada tips nggak untuk para
tenaga medis yang di garda depan ini seperti Mbak Ruri setelah dapat suntikan vaksin tahap pertama kedua, apa yang harus dilakukan? Makan, istirahat, atau olahraga? Ada tips apa ini supaya bisa menjaga stamina? Kalau itu kan selalu harus dilakukan ya. Itu kan namanya PHBS itu. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Harus itu olahraga tanpa ada COVID, ada COVID atau tidak, selalu PHBS ya. PHBS itu artinya ya makan cukup, yang bergizi, kemudian seimbang, olahraga cukup ya, istirahat cukup, tidak merokok, tidak minum minuman keras dan sebagainya. Itu selalu ya. Itu umum ya. Jadi tidak hanya karena COVID kemudian kita baru makan bergizi, tidak. PHBS itu harus dilakukan kapanpun ya. Nanti kalau COVID-nya selesai pun ya tetap Tetap aktivitas seperti biasa begitu ya, Dok ya. Ya, saya kembali ke Mbak Ruri. Mbak Ruri, ini satu klinik ada berapa teman yang ikut selain Mbak Ruri? Dah tahap pertama dan kedua. Mas Budi, kami perawat di situ kan ada sekitar 10 ya, perawat umum aja, perawat gigi juga ada. Jadi kami di sana karyawan sekitar OB juga semua sudah divaksin. Oh, artinya tidak hanya tenaga kesehatan, tapi mereka yang berhubungan dan bekerja di klinik itu semua juga dapat vaksin ya, Mbak Ruri? Nah, di klinik kami sudah semua, termasuk satpam juga sudah, dokter-dokter semua sudah. Driver gitu ya? Ada di iya sudah semua. Berarti satu kantor nih, ini ceritanya ya Mbak Ruri ya. Oke, tahapan waktu itu Mbak Ruri mendapatkan vaksin waktu itu bagaimana Mbak Ruri? Tahapan sebelum vaksin apakah dilakukan tes terlebih dahulu juga sesuai prosedur? Iya, kami tes dulu. Jadi antigen. Rapid antigen. Iya. Oke. Dan itu dilakukan semuanya ya untuk seluruh staf kantornya juga ya Mbak Ruri ya? Ya, semuanya. Iya. Mbak Ruri, saya juga pengen tahu ya, secara psikologis, tadi kan secara biologisnya, secara physically bisa disampaikan ya, ngantuk, kembang dan sekarang udah hilang. Nah, sekarang secara psikologis, seperti apa ini setelah Mbak Ruri dapat suntikan bersama teman-teman, Anda kemudian bertemu dengan teman-temannya juga sudah mendapatkan suntikan vaksin 1 dan tahap 2. Secara psikologis Anda bekerja dan seperti apa yang Anda rasakan secara kejiwaan atau secara psikis Anda, Mbak Ruri? Ya, secara psikologis sih apakah lebih pede gitu? Iya, tapi ya tetaplah kita tetap di klinik juga tetap pakai APD, maskernya double N95 dan masker bedah itu tetap tidak boleh lepas. Ini karena saya di rumah tidak ada orang jadi nggak pakai masker. Betul. Sama seperti Dokter Windu juga gitu ya. Kalau saya satu ruangan sama Vina jadi harus pakai masker nih. Jangan lepas masker loh Mas. Iya. Apalagi saya dekat mic ini Dok. Jadi saya jangankan orang, ini di studio mic-nya juga dikasih masker gitu ya. Iya. Disinfeksi loh Mas ya. Iya, betul Dok. Disinfeksi. Kita habis siaran nanti disemprot, kita buka pakai disinfektan. Artinya kita juga di kantor juga melakukan istilahnya assessment ya, di assessment supaya kita bisa menjaga diri terutama ketika kita berkontak langsung dengan orang lain. Dok, ada hal yang ingin disampaikan secara umum kepada pendengar dan juga pada pemangku kepentingan, karena kita tahu sekarang mungkin beberapa hari lagi ini pemerintah ada sesuatu yang baru yang kita nggak tahu apakah itu frekuensinya diperketat atau seperti apa, karena Pak Jokowi kemarin sudah dalam tanda kutip sudah mengevaluasi. Kira-kira ada masukan bagi pemegang kepentingan, stakeholder, dan kita sebagai warga masyarakat dan juga para nakes ini, apa yang bisa disampaikan Dokter Windu, monggo. Ini yang paling penting masyarakat ya, karena masyarakat ini yang dari hasil monitoring Satgas Nasional ya di akhir tahun kemarin, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan sudah sangat menurun. Sebelumnya tidak baik-baik amat ya, tapi ini malah menurun. Ya, jadi misalnya jaga jarak ya, itu sudah yang patuh itu tinggal 45%, bayangkan. Yang 55% tidak lagi mau jaga jarak. Ya, kemudian yang pakai masker nggak sampai 55%. Ya. Yang sisanya ini tidak pakai masker. Bayangkan ya. Dan ini adalah bom waktu. Ayo mari kita para warga ya, kita patuhi lah ya. Itu
untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan, bukan sekedar artinya kita ini nuruti petugas ya. Jadi jangan karena ada petugas kita pakai masker, kalau tidak ada petugas kita kemudian. Jadi gini ya, mari kita ini ya betul-betul melawan pandemi ini ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Negara lain ya seperti Australia, Singapura dan sebagainya itu belum ada vaksin ya, belum ada vaksin saat itu, sudah selesai, mereka sudah terkendali. Kenapa? Karena kepatuhan dari warga, disiplin ya. Jadi mereka ini sekarang pakai vaksinasi itu tujuannya apa? Untuk mencegah gelombang baru, tapi mereka sudah terkendali. Wuhan sendiri ya, Wuhan di atau China sendiri sudah selesai ya, sejak bulan Juli itu sudah selesai mereka. Masa kita ini bertahan seperti ini terus? Nah, jadi marilah itu berkat masyarakatnya. Jadi ini tergantung dari masyarakat ya. Jadi ayo ya, jangan pergi kalau tidak penting. Penting itu yang maksudnya apa? Kalau kepentingannya esensial untuk mencari bahan pokok, kesehatan, energi dan sebagainya. Di luar itu tinggal di rumah. Terutama mereka yang lansia dan yang tidak usah ikut keluyuran. Kalau ada hari libur di rumah saja. Tidak usah kita nih keluyuran piknik. Kita tunda piknik kita nanti setelah pandemi berakhir, kita mau piknik kemana aja silahkan ya, mau ke kutub utara, kutub selatan nggak apa-apa. Tapi sekarang ya kita di rumah saja dulu ya. Nah, bagi petugas kesehatan juga saya selalu mengapresiasi ya. Jadi pertahankan semangat ya, meskipun ya mungkin menghadapi berbagai risiko ya, tapi mudah-mudahan karena sudah divaksinasi menjadi lebih aman ya, tetapi tetap harus menggunakan APD-nya ya. Dan kita ini tujuannya adalah bukan hanya melindungi diri sendiri tapi melindungi orang lain ya. Itu kan semua begitu ya. Jadi selamat bekerja ya Mbak Ruri ya. Jangan putus asa ya menghadapi pasien yang aneh-aneh juga tidak apa-apa ya, jangan putus asa. Nah, sekarang bagi pemerintah ya, pemangku kepentingan yang terutama berkaitan dengan mereka yang memegang kebijakan gitu ya, keluarkan kebijakan yang tepat ya, jangan main-main dengan pandemi ini. Bapak Presiden sendiri sudah mengatakan ya, jadi artinya ayo kita bikin strategi baru. Dan yang strategi utama yang tidak boleh dikendorkan dan harus makin ditingkatkan karena kita masih sangat lemah adalah case finding ya, pencarian kasus. Jadi kalau kita sekarang hari-hari ini tiap hari kita mendengar yang dilaporkan ada 10.000, 11.000, 12.000 ya, kadang pernah 14.000 per hari. Itu hanya puncak gunung es. Sesungguhnya yang terjadi di masyarakat yang realitasnya bisa 5-6 kali lipat dari itu. Ya, jadi artinya apa? Kenapa kok kita hanya mendapatkan segitu saja? Karena testing kita masih rendah. Maka pemerintah harus meningkatkan testing dan tracing yang saat ini lemah. Itu harus dilakukan dan mengontrol kedisiplinan masyarakat. PPKM mau dipilih mau tidak silahkan, tapi kalau mau dipilih harus sungguh-sungguh. Kalau lebih baik tidak usah. PPKM itu hanya salah satu opsi, tetapi yang tidak boleh digantikan adalah tadi pencarian kasus sebanyak mungkin, testing dan tracing yang masif ya, dan mengontrol disiplin masyarakat dan selalu mengedukasi. Dan para tokoh masyarakat harus memberi keteladanan, jangan malah tampak banyak di video yang viral itu malah joget tanpa masker ya, kemudian pegang-pegang menyentuh orang lain dan sebagainya. Nah, itu bukan sesuatu yang baik, sangat buruk. Nah, keteladanan tentu sangat penting. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, Mas. Iya. Okay. Dokter Windu, terima kasih atas waktunya. Mbak Ruri juga tetap sehat. Dokter Windu juga tetap sehat. Kita semua tetap sehat. Dan mudah-mudahan nanti semua sehat seluruh Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Windu, Mbak Ruri juga. Berjuang terus. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.